Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubai, NIM 211111088. Ini salah satu Al-Quran yang sering saya pakai, yaitu Quran Pojok Menara Kudus. Di video ini saya akan menelisik sejarah dan karakteristik Mushaf Al-Quran Pojok Menara Kudus. Awal mula Mushaf Pojok Menara Kudus adalah kepunyaan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang didapatkan beliau saat melaksanakan ibadah haji. Kisaran tahun 1970-an, Mushaf Al-Quran yang dimiliki oleh Kiai Haji Arwani Amin tersebut bisa disebut sebagai Al-Quran Bahriyah. Pada awalnya, mushaf ini ditulis oleh orang Turki. Lalu mushafnya disebut dengan Mushaf Bahriyah karena diterbitkan oleh percetakan Bahriyah di Turki. Turki memang merupakan daerah yang telah maju dalam teknologi percetakan pada waktu itu. Namun Mushaf Bahriyah milik Kiai Haji Arwani Amin tersebut diterbitkan di Damsyik atau Damaskus, Syriah. Sementara rasum yang digunakan dalam Mushaf Bahriyah menggunakan rasum campuran, yaitu terdapat rasum Utsmani dan rasum Imla'i. Karena dalam mushaf tersebut terdapat lafadz-lafadz yang sesuai dengan kaidah rasum Utsmani. Namun begitu juga banyak dijumpai lafadz yang kaidah imla, yaitu sesuai dengan pengucapan bahasa Arab. Kemudian mushaf itu diberikan kepada Zainuri untuk dicetak dan disebarluaskan, yang dapat membantu dan mempermudah para hufadz dalam menghafal Al-Quran karena menggunakan ayat pojok, dan beliau dikenal sebagai ulama Al-Quran Al-Hafidh. Ketika menyerahkan mushaf tersebut, Kiai Haji Arwani berpesan agar tidak merubah apapun, dan apabila ada yang tidak paham maka langsung ditanyakan kepada beliau. Namun naskah asli yang diberikan Kiai Haji Arwani kepada pihak PT Menara Kudus tersebut diduga ikut terbakar pada saat terjadi musibah kebakaran pada bagian reproduksi PT Menara Kudus yang terjadi sekitar tahun 2000-an. Meski tidak ditemukan mushaf asli tersebut, Kiai Haji Muhammad Ulil Albab masih menyimpan mushaf milik Kiai Haji Muhammad Arwani Amin terbitan Al-Maktab Al-Arabi, Damaskus, Syriah, yang sama persis dengan Mushaf Bahriyah yang hilang tersebut, yaitu kesamaan pada rasum yang digunakan dan penggunaan tanda wakaf yang mengikuti mazhab Al-Sijawandi. Maka terbitlah Mushaf Pojok Menara Kudus untuk pertama kalinya pada tahun 1974 Masehi oleh percetakan dan penerbit Menara Kudus
dan dikoreksi oleh 3 ulama ahli Al-Quran asli Kota Kudus, yaitu Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, Kiai Haji Hisyam Hayat, dan Kiai Haji Sya'roni Ahmadi. Mushaf Pojok Menara Kudus merupakan hasil kopi ulang dari Mushaf Bahriyah terbitan percetakan Utsman di Turki pada Jumadil Ula 1370 Hijriah atau Februari atau Maret 1951 Masehi, yang ditulis oleh Mustafa Nazil, seorang kaligrafer terkenal pada masa itu yang berkebangsaan Turki. Mushaf Al-Quran Pojok Menara Kudus adalah mushaf Al-Quran yang dicetak dan diterbitkan oleh percetakan dan penerbit Menara Kudus, Jawa Tengah, dengan menggunakan sistem pojok, yakni mengakhiri setiap sudut lembaganya dengan akhiran sebuah ayat dan berjumlah 15 baris pada setiap lembarnya, kecuali pada beberapa lembar tertentu. Kemudian mendapat izin beredar dari Lembaga Rektur Keagamaan pada tanggal 29 Mei 1974 setelah terlebih dahulu mendapat tanda tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI pada tanggal 16 Mei 1974 yang saat itu diketahui oleh Hamdani Ali dan Sujono sebagai sekretaris. Ukuran Mushaf Al-Quran Pojok Menara Kudus yang paling banyak digunakan adalah ukuran sedang, yaitu 3 cm x 12 cm x 15 cm. Terdiri dari 619 halaman. Setiap halaman terdapat 15 baris termasuk iluminasi dan basmalah, kecuali pada halaman permulaan juz 1 yang hanya berjumlah 7 baris dan akhir juz 30 yang berjumlah hanya 11 baris sampai akhir surat An-Nas, atau 14 baris jika menyertakan kalimat penutup sebagai imbuhan. Iluminasi pada permulaan surah melebar ke samping kanan dan kiri dengan motif yang bervariasi, namun motif ukir bunga lebih mendominasi. Pada bagian tengah, iluminasi menjelaskan nama surah, status surah, dan jumlah ayat di dalam surah. Pada setiap halaman genap terdapat halaman angka yang mengisyaratkan nama dan urutan surah. Bila lebih dari satu surah, maka yang disebut hanya surah yang terletak paling atas pada lembaran, sedangkan pada halaman ganjil terdapat keterangan juz. Permulaan juz berada pada lembar halaman bagian kiri atau bernomor ganjil yang ditandai dengan iluminasi pada bagian pinggir halaman, dan di bagian tengah terdapat tulisan dan angka berbahasa Arab. Tanda ayat menggunakan model sederhana yang hanya berbentuk lingkaran biasa dengan angka di dalamnya, dan sedikit berbeda dengan bentuk tanda yang menunjukkan sesuatu yang khusus, yakni sebagai tanda rukuk dan ayat sajdah.
Pada pojok kiri bagian bawah halaman berangka gelap setelah terdapat klum atau petunjuk untuk mengetahui awal kalimat pada halaman selanjutnya. Mushaf ditulis lengkap dengan jumlah 114 surah dan 30 juz. Setiap juz terdiri dari 20 halaman kecuali pada juz 1 mempunyai 21 halaman dan pada juz 30 yang terdiri dari 23 halaman mempunyai tanda hizb atau seperempat juz dan menggunakan 12 tanda waqaf dan wasol yang mengikuti kaidah waqaf wasol dari Imam Asy-Syajawandi. Pada ayat-ayat sajadah tertentu disertakan keterangan menurut imam madhab. Penggunaan bentuk harokat yang sudah berlaku dan familiar di kalangan masyarakat Indonesia dan memiliki tanda baca rasumnya ditulis menurut rasum campuran, yaitu rasum Utsmani dan rasum Imla'i. Hal itu mengacu pada 6 kaidah penulisan rasum Utsmani, yakni kaidah hazf, kaidah ziyadah, kaidah hamz, kaidah badal, kaidah fasl, dan kaidah wasol. Kelebihan dan kekurangannya antara lain mushaf Al-Quran pojok Menara Kudus pada tiap awal halaman merupakan awal ayat dan jumlah 20 halaman tiap juz. Hal seperti itu tentu akan mempermudah dalam mengingatnya dibandingkan dengan mushaf yang tidak demikian. Tercantum petunjuk bacaan yang perlu diperhatikan yang berlaku dalam hukum ilmu tajwid menurut bacaan Asyim riwayat Hafs yang dibacaannya banyak berlaku di Indonesia. Rasum Utsmani dapat mengindikasi beragam qiraat untuk satu kata lafadz, sedangkan rasum Imla'i tidak dapat. Setiap mad tabi'i tidak diberi tanda sukun, idgham tidak diberi tanda tasydid, iqlab tidak diberi tanda mim kecil iqlab, dan hak dhamir belum menggunakan kasroh tegak dan dhammah terbalik. Hal-hal semacam ini terkadang membingungkan bagi para pembaca awam. Banyaknya tanda-tanda waqaf yang mempunyai fungsi sama.